Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan diberi hati untuk terus belajar memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, suri teladan yang selalu husnuzon kepada Allah, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa tidak kunjung terkabul? Rezeki serasa sempit, jalan hidup seperti buntu. Kadang kita lupa, masalahnya bukan pada Allah yang tidak memberi, tapi pada hati kita yang terlalu sering berprasangka buruk. Padahal, Rasulullah mengajarkan, lebih besar dari, aku sesuai prasangka hamba-Ku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan inilah rahasia besar, husnuzon bisa membuka pintu rezeki yang deras. Husnuzon adalah magnet rezeki. Sahabat-sahabatku, kadang banyak orang yang salah paham tentang rezeki. Mereka mengira rezeki hanya sebatas uang, harta, atau pekerjaan yang mapan. Padahal, rezeki itu jauh lebih luas dari itu. Rezeki adalah napas yang kita hirup setiap hari, karena tanpa udara, uang sebanyak apapun tidak akan berarti. Rezeki adalah tubuh yang sehat, karena dengan badan yang kuat kita bisa bekerja, belajar, dan beribadah dengan tenang. Rezeki ini adalah keluarga yang harmonis, istri atau suami yang setia, anak-anak yang menyejukkan hati. Rezeki juga bisa berupa teman yang tulus, tetangga yang peduli, atau hati yang tenang tanpa rasa iri. Semua itu adalah pemberian Allah. Nah, bagaimana cara agar semua pintu rezeki itu terbuka? Salah satunya adalah dengan husnuzon kepada Allah. Ketika hati kita husnuzon, yakin bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, maka keyakinan itu akan memantulkan energi positif dalam hidup. Orang yang yakin, hatinya tenang. Orang yang tenang, pikirannya jernih. Orang yang pikirannya jernih, langkahnya mantap. Dan orang yang melangkah dengan mantap, lebih mudah meraih kesuksesan. Disinilah letak rahasianya, husnuzon adalah magnet rezeki. Bukan hanya rezeki materi, tapi juga rezeki ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, lebih besar dari, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq, ayat 2-3. Lihatlah, Allah sendiri menjanjikan rezeki yang datang dari arah yang tidak kita sangka. Syaratnya sederhana, bertakwa dan berprasangka baik. Contohnya begini, seorang pedagang yang husnuzon kepada Allah akan tetap tenang meski dagangannya belum laku. Ia yakin bahwa rezekinya sudah diatur. Ketika waktunya tiba, pembeli akan datang, bahkan lebih banyak dari yang dibayangkan. Seorang pekerja yang husnuzon kepada Allah tidak akan iri melihat temannya naik jabatan lebih cepat. Ia percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih indah untuknya. Hasilnya, ia bekerja dengan ikhlas, dan promosi itu pun akhirnya datang pada waktu yang tepat. Subhanallah, betapa indahnya hidup orang yang husnuzon. Ia tidak capek iri, tidak lelah curiga, dan tidak tersiksa oleh pikiran negatif. Justru, karena hatinya selalu positif, Allah datangkan rezeki dengan cara yang menakjubkan. Jadi, sahabat relung jiwa, kalau kita ingin rezeki yang deras, bukan hanya uang tapi juga kesehatan, kedamaian, dan keberkahan, maka kuncinya sederhana, berprasangka baik kepada Allah dalam segala keadaan. Ingatlah kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, alaihi salam. Ia ditinggalkan bersama bayi kecilnya, Ismail,
di padang pasir tandus tanpa air dan makanan. Apakah ia putus asa? Tidak. Ia berkata dalam hatinya, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Karena husnuzon itu, Allah munculkan mata air Zam-Zam, air yang hingga kini tak pernah kering. Subhanallah. Dari prasangka baik lahirlah rezeki yang mengalir deras. Sahabat relung jiwa, jangan kira husnuzon hanya saat bahagia. Justru dalam kesulitanlah kita diuji. Saat usaha bangkrut katakan, mungkin Allah ingin mengganti dengan usaha yang lebih berkah. Saat sakit katakan, mungkin ini penghapus dosa dan jalan naik derajat. Saat doa belum terkabul katakan, Allah sedang menyiapkan yang lebih indah. Ingat, Allah tidak pernah zalim. Yang sering zalim adalah hati kita sendiri yang salah menafsirkan takdir. Rezeki mengalir deras dengan husnuzon. Sahabatku yang dirahmati Allah, banyak orang mencari kunci rezeki. Ada yang sibuk bekerja siang malam, ada yang mengejar jabatan, ada pula yang menghalalkan segala cara. Padahal, salah satu kunci rezeki yang sering dilupakan ada di dalam hati, husnuzon kepada Allah. Kenapa husnuzon bisa menarik rezeki? Karena husnuzon membuat hati tenang. Orang yang husnuzon tidak mudah panik, tidak mudah iri, tidak sibuk memikirkan hal buruk. Ketika hati tenang, pikiran pun jadi jernih. Dan dari kejernihan itu lahir ide, semangat, dan langkah-langkah yang penuh keberkahan. Hati yang tenang juga mudah bersyukur. Dan Allah sendiri sudah berjanji dalam Al-Quran. Lebih besar dari, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Lihatlah, syukur adalah magnet yang mendatangkan nikmat baru. Dan syukur hanya mungkin muncul dari hati yang penuh prasangka baik. Bayangkan dua orang yang sama-sama sedang diuji. Yang pertama, ketika usahanya sepi, ia berkata, Allah sudah tidak sayang padaku. Hidupku sial, hatinya penuh suuzon. Apa yang terjadi? Ia mudah putus asa, malas berusaha, bahkan akhirnya menutup pintu rezekinya sendiri. Yang kedua, ketika usahanya sepi, ia berkata, mungkin Allah ingin aku belajar lebih keras. Mungkin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Hatinya husnuzon. Apa yang terjadi? Ia tetap berusaha, tetap berdoa, tetap tersenyum. Dan pada akhirnya, Allah bukakan jalan baru yang lebih luas. Sungguh, husnuzon bukan hanya membuat hati tenang, tapi juga menggerakkan kita untuk rajin berusaha. Orang yang yakin Allah menolongnya, ia tidak akan tinggal diam. Ia tahu Allah memberi rezeki, tapi Allah juga mencintai hamba yang bekerja. Maka ia pun bergerak, mencoba, bangkit, dan tidak menyerah. Dan inilah poin terpenting, husnuzon membuat kita tidak cepat putus asa. Sebab orang yang putus asa sebenarnya sedang suuzon kepada Allah, seolah-olah Allah tidak akan menolongnya lagi. Padahal, selama kita husnuzon, yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat, semangat hidup akan tetap menyala. Hidup ini memang penuh ujian. Tapi orang yang hatinya husnuzon akan selalu melihat jalan keluar. Dan dari situlah, pintu rezeki terbuka lebar. Kadang melalui kerja keras, kadang melalui pertolongan orang lain, kadang lewat cara yang sama sekali tidak pernah kita duga. Sahabatku, ingatlah satu hal, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangka buruk, maka hidup pun terasa sempit. Tapi kalau kita prasangka baik, yakin Allah Maha Pemurah, maka rezeki akan terus mengalir, deras, tanpa henti. Ini cara melatih husnuzon agar rezeki lancar. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Husnuzon itu tidak otomatis hadir begitu saja. Hati manusia secara fitrah mudah goyah, kadang kuat, kadang lemah. Apalagi ketika ujian datang,
suudzon seringkali lebih cepat muncul. Maka, kita perlu melatih hati agar terbiasa berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah sederhana tapi sangat penting. 1. Perbaiki doa. Sahabat, doa itu ibarat nafas seorang mukmin. Tapi seringkali kita berdoa sambil ragu. Apakah Allah mendengar doaku? Inikah saatnya terkabul, atau tidak? Padahal, Allah berfirman, lebih besar dari, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Ghafir, ayat 60. Setiap doa pasti Allah dengar. Hanya saja, jawaban Allah bisa berupa 3 bentuk. Dikabulkan segera, ditunda untuk waktu yang lebih tepat, atau diganti dengan yang lebih baik. Kalau kita yakin pada janji ini, doa tidak lagi terasa sia-sia. Inilah latihan pertama husnuzon, berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti menjawab, meski jawabannya belum kita lihat. 2. Bersyukur sekecil apapun. Husnuzon lahir dari hati yang pandai bersyukur. Ucapkan, Alhamdulillah, bahkan untuk hal-hal sederhana, segelas air, makanan yang kita nikmati, atau masih bisa bangun pagi dengan selamat. Orang yang selalu bersyukur akan fokus pada nikmat, bukan kekurangan. Dan Allah sudah berjanji, lebih besar dari, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Semakin kita bersyukur, semakin mudah hati kita melihat bahwa Allah Maha Pemurah. Dari sinilah husnuzon tumbuh subur. 3. Cari hikmah di balik setiap kejadian. Sahabat, setiap musibah selalu ada pelajaran. Tapi hanya orang yang husnuzon yang bisa menemukannya. Saat sakit, mungkin Allah ingin menghapus dosa. Saat gagal, mungkin Allah ingin kita belajar lebih kuat. Saat kehilangan, mungkin Allah ingin mengajarkan sabar. Jika kita membiasakan diri mencari hikmah, maka suudzon akan perlahan hilang. Hati pun terbiasa melihat kebaikan di balik setiap peristiwa. 4. Dekat dengan Al-Quran dan zikir. Husnuzon bukan hanya latihan pikiran, tapi juga makanan hati. Dan hati hanya bisa hidup dengan mengingat Allah. Allah berfirman, lebih besar dari, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Dengan membaca Al-Quran, hati kita diisi cahaya. Dengan berzikir, hati kita dilindungi dari bisikan negatif. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah melihat kebaikan, dan otomatis lebih mudah husnuzon. 5. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Sahabat, salah satu racun terbesar dalam hidup adalah membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman lebih sukses, kita merasa iri. Melihat tetangga lebih kaya, kita merasa Allah tidak adil. Dari sini lahirlah suudzon. Padahal, setiap orang sudah punya takdir rezekinya masing-masing. Allah membagi rezeki dengan sangat adil, meski kadang tidak sesuai keinginan kita. Maka fokuslah pada nikmat sendiri. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin, bukan dengan orang lain. Saat kita berhenti membandingkan, hati menjadi tenang, dan husnuzon pun tumbuh. Sahabat relung jiwa, husnuzon itu ibarat otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Mulailah dari doa yang yakin, syukur sekecil apapun, mencari hikmah, memperbanyak zikir, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Insya Allah, dengan latihan-latihan ini, hati kita akan terbiasa melihat kebaikan dalam setiap takdir Allah. Dan dari husnuzon itu, rezeki akan mengalir deras, penuh berkah, dan penuh ketenangan. Husnuzon bukan sekadar sikap positif. Ia adalah kunci rezeki, kunci doa, dan kunci ketenangan hidup. Kalau kita yakin Allah Maha Pemurah,
maka kita akan merasakan limpahan kasih sayang-Nya. Kalau kita percaya Allah Maha Kaya, maka rezeki akan terus mengalir, deras, tanpa henti, dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Maka mari kita latih hati kita untuk selalu berkata, Allah pasti memberi yang terbaik untukku. Dengan begitu, insya Allah, hidup kita akan penuh berkah dan rezeki akan mengalir tanpa henti. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berprasangka baik kepadanya, hingga akhirnya kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.